Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 216-220 lakukan sesukamu. Tirsha Chen memahami bahwa kecuali terjadi sesuatu yang membuat bosnya bosan padanya dan perusahaan meninggalkannya, dia akan mencari masalah jika dia ingin mandiri. Tetapi jika itu masalahnya, bahkan jika dia bersolo karir, dia mungkin masih bisa bertahan di industri ini jika dia beruntung. Dia tidak akan diperlakukan seperti sekarang. Dan jika dia kurang beruntung dan bosnya memikirkan hal itu, dia bisa saja dibanet begitu saja. Sambil menikmati kemudahan mengambil jalan pintas, dia juga memblokir jalan keluarnya. Jadi bagaimana mungkin Tirsha Chen tidak marah? Bahkan cemburu. Mengapa Sania Dingley sangat beruntung memiliki uang dan membuka studionya? Dia duduk di sini dan mengejeknya dengan bebas. Mata Tirsha Chen memerah saat dia secara bersamaan merasa sedih pada dirinya sendiri dan membenci Sania Dingley. Zara Xavier masih marah dan terus menambahkan, dan ingatan Nona Chen tidak seburuk itu, kan? Saudari kami San baru saja mengikuti program ini, dan sebuah merek pakaian telah datang untuk mensponsorinya. Matamu tajam. Nona Chen mungkin mendapat banyak dukungan, tapi dia selalu ingin bertukar gaun dengan saudari kita San. Jelas sekali, endorsement dan sponsorship bukanlah tentang jumlah endorsement, tetapi nilai dari sponsorship tersebut. Tirsha Chen benar-benar dirugikan. Dia sangat malu dengan kata-kata Sania Dingley dan Zara Xavier sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Awalnya, dia hanya ingin berjalan-jalan di sekitar tempat Sania Dingley, sedikit pamer, dan menanyakan keadaan Sania Dingley. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan awal yang buruk. Begitu dia sampai di pintu, samar-samar dia bisa mendengar suara Sania Dingley. Namun, isolasi suara pintunya bukannya tidak memadai, dan Tirsha Chen hanya mendengar nama Wen Xiu. Dia mengatakan sesuatu tentang pencegahan sebelum bencana terjadi. Zara Xavier membuka pintu tepat ketika dia hendak mendekat. Setelah itu, dia berulang kali diejek oleh Sania Dingley dan asistennya yang berlidah tajam. Setiap kata diarahkan pada titik sakit Tirsha Chen, dan Tirsha Chen hampir tidak bisa menahan tangisnya. Tapi bagaimana Tirsha Chen bisa membiarkan dirinya merasa malu? Dia mengertakkan gigi dan berpura-pura tidak peduli. Dia terus bersikap genit terhadap Sania Dingley. Kamu benar, saudari Sania. Semua orang tahu bahwa kamu cantik. Anda tidak memerlukan banyak hal eksternal untuk menjadi bersinar. Selain itu, saudari Sania tampaknya tidak peduli dengan hal-hal eksternal ini. Kalau begitu, izinkan aku menempati kamarmu. Aku tidak sealami kamu, saudari Sania. Saya hanya bisa membawa lebih banyak barang untuk mendandani diri saya sendiri. Tirsha Chen mampu mencapai posisinya saat ini di usia yang begitu muda. Bukan hanya karena dia cukup bodoh hingga kehilangan kesabaran dan menyinggung perasaan orang. Itu semua adalah kebiasaan buruk yang dia kembangkan setelah menerima perlindungan. Sebelumnya, dia cerdas dan pandai menunjukkan kelemahan dan menganalisis pikiran orang. Dia punya sedikit tipu daya, dia tahu bagaimana menggunakan kelebihannya sendiri untuk segera berdiri di sisi yang lemah dan mengangkat pihak lain ke posisi yang tinggi. Pada akhirnya, dia dengan enggan jatuh ke dalam perangkapnya demi wajahnya. Terus terang, ini adalah penculikan moral. Tapi dia lupa bahwa Sania Dingley tidak suka diancam oleh orang lain. Setelah kelahirannya kembali, dia menjadi lebih memberontak dan berjiwa bebas. Itu tidak akan berhasil di depan Sania Dingley. Ekspresi Sania Dingley tidak berubah saat dia bertanya tanpa basa-basi, saya tidak peduli dengan harta benda duniawi. Lalu apa gunanya menjadi bintang? Bukankah lebih mudah pergi ke gunung dan menjadi biarawati Daois? Nona Chen, Anda salah menilai saya. Saya orang yang paling menyukai kesenangan, dan saya juga sangat ingin menang. Jika saya berpartisipasi dalam kompetisi, saya akan percaya pada kemenangan. Nona Chen, Anda harus berhati-hati. Dia berdiri dan meregangkan tubuh sebelum melanjutkan, mengenai ruangan, saya baik-baik saja dengan itu, tapi saya tidak bisa mengecewakan niat baik Presiden Yin. Dia secara khusus mengatur kamar untukku, dan aku hanya bisa menerimanya. Aku juga lelah, jadi aku akan kembali ke kamar tidur untuk melanjutkan tidurku. Nona Chen, tolong bantu dirimu sendiri. Setelah itu, Sania Dingley mengabaikan Tirsha Chen dan membuka pintu kamar di samping. Saat pintu kamar ditutup dengan bunyi, klik, wajah Tirsha Chen tampak mengerikan. Setiap kali,
Sania Dingeli akan menggunakan metode mengangkat 1000 kati dengan sedikit usaha, menggunakan sikap meremehkan untuk menurunkan dirinya ke levelnya, mengabaikannya, mengejeknya, ini bahkan lebih tak tertahankan daripada memarahi wajahnya atau memukulnya. Zara Xavier terkekeh di sampingnya. Saat berhadapan dengan orang seperti Tirsha Chen, tidak ada gunanya menggunakan kekerasan. Dia hanya akan menjadi lebih tidak masuk akal darimu dan membuat keributan. Akan lebih baik jika bersikap bodoh dan membiarkan dia meminta untuk dihina, mencegahnya mengeluh dan bertindak menyedihkan. Tidak ada yang salah dengan perkataan saudari Sania, namun sikapnya cukup membuat Tirsha Chen merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Bab 217. Wajahku kehilangan terlalu banyak. Nona Chen, saudari Sania sudah beristirahat, Zara Xavier bertanya dengan sengaja. Kenapa aku tidak menyiapkan sesuatu untuk kamu minum? Anda bisa duduk dan istirahat sebentar. Chen Tong memelototi Zara Xavier, matanya hampir memuntahkan api. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya asisten kecil, namun kamu berani memperlakukanku dengan sikap seperti ini. Zara Xavier memandang Tirsha Chen dengan tenang. Saya belum punya waktu untuk mengoreksi Anda. Saya sekarang manajer saudari Sania, mewakili dia dalam semua urusannya. Sikap saudari Sania sama dengan sikapku. Chen Zhao sangat marah hingga dia tertawa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada Sania Dingeli, tapi aku bisa menanganimu. Apakah menurut Anda Sania Dingeli begitu baik? Aku ingin melihat apakah adikmu San akan melindungimu jika sesuatu terjadi padamu. Tirsha Chen tidak rela dipermalukan berulang kali oleh Sania Dingeli. Bahkan gadis kecil yang usianya tidak jauh lebih tua darinya ini berani membuatnya menderita. Apakah tim Sania Dingeli menjadi gila? Jika Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan di industri hiburan, Anda harus memiliki kemampuan terlebih dahulu. Sania Dingeli telah mendirikan studionya, tetapi situasinya saat ini mungkin tidak sebaik itu. Dia baru saja kembali, dan siapa yang tahu seperti apa sumber dayanya di masa depan. Uang selalu menjadi hal penting dalam industri hiburan. Tirsha Chen tidak percaya Sania Dingeli bisa menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan untuk menangani semuanya. Jika sesuatu terjadi padanya sebagai agen, bukankah Sania Dingeli akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi mobilnya? Sekarang keduanya saling bergema, akan menarik jika terjadi sesuatu. Ketulusan adalah hal yang paling tidak berharga dalam industri hiburan. Tirsha Chen membenci Sania Dingeli karena mampu membuat orang-orang di sekitarnya begitu patuh dan mau bekerja untuknya. Dia, Sania Dingeli, juga seorang munafik. Zara Xavier sangat tenang. Dia bahkan tersenyum dan tidak menganggap serius ancaman Tirsha Chen. Nona Chen, hubunganku dengan saudari Sania tidak takut pada hasutan siapapun. Bahkan jika suatu hari aku melakukan kesalahan, aku tidak membutuhkan saudari Sania untuk melindungiku. Saya akan mengundurkan diri secara sukarela dan meminta maaf. Aku tidak akan menyeret saudari Sania ke bawah. Hanya karena kamu tidak bisa merasakan ketulusan bukan berarti dunia ini tidak memiliki gravitasi. Mata Zara Xavier tegas saat dia menatap lurus ke mata Chen Zhao. Mata Tirsha Chen terbuka lebar, dan wajahnya aneh, apakah kamu gila? Apakah Anda sudah dicuci otak? Aneh sekali, Sania Dingeli dan kalian semua, apakah kalian sengaja bertingkah seolah kalian begitu mulia dan menyendiri? Atau apakah Anda pikir Anda bisa menjadi aliran yang jelas di industri hiburan? Zara Xavier tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tirsha Chen mengerutkan kening dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sania Dingeli kembali ke kamarnya dengan megah dan memintanya pergi. Jika dia terus tinggal, itu akan lebih memalukan. Terlebih lagi, Tirsha Chen sedikit takut sekarang. Perasaan yang diberikan Sania Dingeli padanya beberapa kali ini hampir bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Cara dia bertengkar tanpa rasa takut dan percaya diri, dan bahkan manajer di sampingnya menolak menyerah. Mereka berselisih dengannya di mana-mana dan bahkan berani mengancamnya. Sepertinya dia tidak mengalami krisis sama sekali. Mungkinkah dia punya seseorang yang mendukungnya? Itukah sebabnya badai mereda begitu cepat dan Sania Dingeli menang? Tirsha Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk saat ini, dia tidak berani mempersulit Sania Dingeli. Dia terus-menerus gagal mendapatkan manfaat apapun. Saat perkataan Sania Dingeli membuatnya marah, Tirsha Chen merasa itu membosankan. Tirsha Chen memutar matanya dan berjalan pergi dengan sepatu hak tingginya. Saat itulah Zara Xavier menjadi rileks. Dia juga memutar matanya dan memarahi dengan suara rendah, kamu gila.
Di sisi lain, Hudson Yin mengelilingi Henry Sword seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Melihat wajah tidak senang Henry Sword, dia tertawa diam-diam. Henry Sword mengerutkan keningnya dengan tidak sabar. Jika kamu terus tertawa, kamu harus menunggu kematian. Hudson Yin segera menutup mulutnya dan bertanya, bagaimana? Senang rasanya bisa tampil di panggung untuk pertama kalinya, bukan? Katakan sejujurnya, apakah kamu gugup? Henry Sword mencibir, gugup. Mengapa? Pertunjukan bakat Anda bahkan lebih baik daripada pertemuan puncak 500 perusahaan teratas global. Saya bahkan tidak merasakan kegugupan ketika berdiri di sana dan berbicara. Hudson Yin berpenampilan nakal. Bagaimana bisa sama? Apakah ada seseorang yang Anda sukai dalam pertemuan puncak 500 perusahaan teratas global? Henry Sword tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan ekspresi tidak wajar, jangan bicara omong kosong. Hudson Yin tertawa. Lihatlah betapa tidak bahagianya dirimu. Apakah kamu menabrak tembok dengan Sania Dingley? Henry Sword diam-diam merasa kesal. Dia sebenarnya. Dia tidak mengingatnya. Tapi Henry Sword tidak mengatakannya dengan lantang. Itu terlalu memalukan. Dia hanya tampak kesal saat dia berjalan cepat, bersaing dengan dirinya sendiri. Bab 218. Sifat posesif. Hudson Yin hanya bisa mengejar ketinggalan dengan cepat dan tidak berani bertanya lebih banyak. Henry Sword berjalan sendirian, merasa sedikit kecewa di hatinya. Rubah kecil ini tidak punya hati nurani. Dia tampak aneh dan cerdas, tetapi pada saat kritis ini, dia telah melakukan kesalahan dan melupakannya. Namun, Henry Sword tidak percaya bahwa Sania Dingley tidak memiliki perasaan padanya. Rubah kecil ini terbiasa berpura-pura sopan dan menjaga jarak. Tetap saja, saat dia menatapnya di atas panggung barusan, dia jelas tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan diam-diam bersaing dengannya, memaksanya mengambil inisiatif untuk bersikap baik padanya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia memperlakukannya berbeda dari orang lain. Henry Sword tersenyum pahit. Kapan dia belajar menghibur dirinya sendiri seperti wanita? Dia menjadi semakin tidak berguna. Namun, reaksi Sania Dingley tidaklah mengejutkan. Henry Sword mengetahui bahwa kejadian malam itu dilakukan dalam kegelapan. Rubah kecil telah bersembunyi dengan baik, dan dia menemukannya hanya karena perhiasan unik itu. Baginya, dia mengira pria yang malam itu adalah anggota staf layanan tertentu di klub. Dia tidak akan pernah berpikir seperti itu ketika dia muncul di hadapannya seperti ini. Untuk pertama kalinya, Henry Sword menyesal tidak memberinya kenang-kenangan beberapa hari yang lalu. Dia telah bermain petak umpet untuk bersenang-senang, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sania Dingley tidak mengenalinya, dia merasa sedikit marah. Mungkinkah dia menyalahkan dirinya sendiri karena bersembunyi terlalu dalam? Henry Sword, yang telah lama melajang, tidak dapat memahami cara bermain yang sulit didapat. Dia pikir dia bisa menyembunyikan identitasnya dari Sania Dingley dan diam-diam memperhatikannya. Kemudian, dia tiba-tiba muncul dan memberi kejutan pada Sania Dingley. Itu akan menarik. Namun, bagi kebanyakan orang, pengalaman malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Meski keduanya sangat cocok, asal-usul ceritanya tidak bagus. Kebanyakan orang tidak mau mengingat malam itu ketika mereka dibius dan melarikan diri ke kamar orang asing. Ingatan yang berbahaya dan tidak berdaya ini, dan semakin banyak orang yang berpikiran terbuka, akan langsung memperlakukannya sebagai pengalaman sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, mereka akan melupakannya. Untungnya, Henry Sword dan Sania Dingley bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Meskipun mereka berdua telah menerima semua yang terjadi malam itu, dan Henry Sword bahkan jatuh ke dalamnya dan menjadi lebih tertarik pada Sania Dingley, mereka berdisiplin diri dan menderita misofobia emosional. Selama ini Henry Sword hanya tertarik pada pekerjaan. Salah satu alasannya adalah dia memiliki persyaratan cinta yang ketat. Bukan karena Henry Sword tidak mengerti atau peduli dengan cinta. Hanya saja terlalu banyak pria dan wanita di sekitarnya. Manisnya bahkan lebih manis dari gula. Siapa di antara orang-orang itu yang tidak memiliki banyak pikiran tersembunyi di balik punggungnya, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan, dan pada akhirnya, terus-menerus bertengkar, tidak mengalah satu sama lain, dan berakhir tanpa solusi. Jika ini adalah cinta yang diakui masyarakat, maka Henry Sword tidak akan rela memilikinya. Apakah mendapatkan uang itu tidak mudah, atau memperoleh sesuatu itu tidak menyenangkan? Menurut Henry Sword, masyarakat saat ini sudah cacat. Cinta sejati sudah terlalu langka.
Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan wanita jahat, berdada besar, dan tidak punya otak. Itu sebabnya dia selalu menjaga jarak dan mencatat rekor bersih. Penampilan Sania Dingley seperti peri kecil yang menerobos ke tempat sepi. Dia memancarkan aura samar yang memikat dan dengan nakal meninggalkan hadiah. Dia tidak tahu bahwa pemburu akan mengambil hadiah itu dan mengikuti aromanya untuk menemukannya lagi. Henry Sword berpikir, sebagai seorang pemburu, saya harus lebih sabar. Sangat buruk bagiku untuk tergoda, jadi aku tidak menakuti rubah kecilku. Dia tidak bisa mengingatnya, jadi dia harus tetap di sampingnya dan membimbingnya. Permainan ini hanya milik mereka berdua, dan hadiahnya tentu saja adalah Sania Dingley sendiri. Tentu saja, jika ada orang buta yang menginginkan hadiahnya, Henry Sword tidak akan keberatan menggunakan cara unik untuk menyingkirkan mereka. Dia bisa bermain sesuka dia dengan rubah kecil itu, tapi bagaimanapun juga, Sania Dingley sudah menjadi wanitanya. Jarang sekali dia tergerak. Henry Sword tidak mau menyangkalnya, juga tidak mau melewatkannya. Mulai saat ini, Sania Dingley sudah menjadi istrinya. Dominasi dan sikap posesif Henry Sword sebagai presiden mulai bergejolak kembali. Karena dia telah mengenali hatinya sendiri, lebih wajar lagi jika dia menempatkan Sania Dingley di bawah perlindungannya. Tidak seorang pun boleh mengganggunya, apalagi mengingini dia. Bab 219. Favorit Dewa Keberuntungan. Henry Sword dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Rubah kecil tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat, atau dapat dikatakan bahwa dia tidak berani mengasosiasikannya dengan pria sejak malam itu. Ini juga bagus. Henry Sword sedikit penasaran. Bagaimana dia memandangnya jika Sania Dingley tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki nasib seperti itu dan bertemu satu sama lain dalam identitas yang lebih formal. Akankah dia jatuh cinta padanya seperti bagaimana dia tertarik padanya ketika dia lebih hidup? Jika dia mengenalinya, itu akan merepotkan, dan hubungan mereka tidak akan begitu murni. Henry Sword akhirnya mengerti, dan raut wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Hudson Yin diam-diam mengintip ke arahnya, menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi iblis besar itu telah melembut. Ini adalah pertama kalinya dia tampil di atas panggung. Akan merepotkan jika dia kehilangan kesabaran dan menolak berpartisipasi lagi karena Sania Dingley. Lebih baik menenangkannya dan membuatnya berpartisipasi dalam beberapa episode. Hudson Yin menarik Henry Sword kembali. Kenapa kamu berjalan-jalan sendirian? Kami telah melakukan beberapa putaran, aku akan mengantarmu ke tempatmu. Kamu akan berpartisipasi dalam rekaman, jadi kamu harus tetap di sini, kan? Henry Sword tidak terlalu senang. Saya tidak terbiasa tinggal di sini. Asrama mana yang kamu ingin aku tinggali bersama mereka? Apakah kamu bercanda? Biarkan sopir menjemput saya setiap hari. Hudson Yin memutar matanya. Kakak, aku tahu kamu pilih-pilih. Saya khawatir Anda akan menakuti orang lain jika Anda tinggal di asrama. Perlakukan saja itu sebagai perbuatan baik. Jangan merugikan orang lain. Itu cukup untuk menyakitiku. Anda sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kami akan memulai pelatihan formal besok. Begadang mungkin merupakan hal yang biasa, dan tidak nyaman bagi Anda untuk berlari bolak-balik. Saya akan tinggal di sini juga. Aku baru saja menemukan seseorang untuk menyiapkan kamar untukmu di sebelah kamarku. Saya jamin Anda akan puas, jadi tolong beri saya kehormatan untuk tetap tinggal. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Henry Sword dengan enggan mengangguk dan setuju. Dia berkata, saya akan meminta asisten saya untuk menambahkan beberapa hal lagi. Memikirkan kantornya yang telah diubah, Hudson Yin menghela nafas tanpa daya. Dia harus melakukannya lagi. Henry Sword datang ke kantornya untuk melakukan renovasi. Mengetahui kebiasaan buruk kakaknya, Hudson Yin tidak mempermasalahkannya lagi. Dia mengikuti Henry Sword dan dengan hati-hati memperingatkan, tapi Elder Sword, kami setuju. Saya tidak punya masalah jika Anda berpartisipasi dalam acara ini. Saya mendukung Anda sepenuhnya, tetapi Anda tidak boleh main-main. Presiden setidaknya harus mengendalikan amarahnya dan memiliki sikap yang benar. Saya telah berupaya keras dalam program ini dan bahkan menarik Sania Dingley, jadi Anda harus tampil baik. Kamu terlihat sangat jelas hari ini. Sekali lihat dan mereka tahu kamu bukan peserta pelatihan biasa. Kamu tidak bisa melakukan ini di masa depan. Henry Sword mengangkat alisnya. Saya bertindak berdasarkan naluri saya. Bukankah bagus untuk menunjukkan sesuatu yang baru kepada semua orang? Jangan bilang kamu harus berdiri di atas panggung dan tertawa bersamaku.
Hudson Yin tertawa tak berdaya. Aku tidak membuatmu menjadi seperti itu. Mungkin penonton akan menyukai Anda. Tapi yang saya maksud adalah, jangan selalu memilih instruktur. Saya tahu Cheng Tong tidak disukai, dan selain Sania Dingeli, Anda tidak peduli dengan instruktur dan peserta pelatihan lainnya. Tapi karena Anda berpartisipasi, sebaiknya Anda tidak menonjolkan diri. Saya sudah berjanji pada Sania Dingeli bahwa tidak ada cerita di dalam. Bagimu, aku telah membelanya. Jangan terlalu kentara. Ketika Henry Sword mendengar nama Sania Dingeli, dia dengan enggan mengangguk dan setuju. Baiklah, aku akan menanggungnya sebentar dan berpura-pura menjadi orang biasa. Dia sulit untuk dihadapi. Hudson Yin sangat marah hingga dia berpura-pura memukul Henry Sword. Anda bajingan. Siapa yang akan marah sampai mati? Saya tahu Anda adalah putra surga yang bangga. Seekor naga di antara manusia. Anggap saja itu sebagai bantuan untukku dan Sania Dingeli. Hudson Yin menyeret Henry Sword untuk mencari Lindsay, dan ketiganya naik ke atas bersama-sama. Seluruh lantai atas gedung disediakan untuk Hudson Yin, dan ada 3 kamar tersedia untuk Henry Sword, Lindsay, dan Lu Chen, yang belum turun dari pesawat. Sudah lama sekali sejak keempat bersaudara itu berkumpul. Hudson Yin sedikit bersemangat. Bahkan Lindsay, yang biasanya kedinginan, memiliki ekspresi lembut dan mengabaikan sedikit ketidakbahagiaan. Henry Sword meminta Su Yan mencari seseorang untuk merapikan lantai ini. Kali ini, ruangnya lebih signifikan. Lingkungan kamar tidur lengkap, dan fasilitas hiburan seperti ruang biliar, gym, dan lemari wine juga tersedia. Hudson Yin senang dengan dirinya sendiri. Ini semua berkat saya, calon Taipan Media, yang berani. Kami sudah lama tidak berkumpul dan bersenang-senang. Sekarang, kita bisa memadukan pekerjaan dan hiburan. Ide yang bagus. Lindsay mendengus. Anda bekerja dan bermain pada saat yang sama. Kami semua telah meninggalkan pekerjaan kami untuk bergabung dengan Anda. Hudson Yin memelototi Lindsay. Bisakah kamu tidak menjadi selimut basah? Apakah kalian tidak mendapat cukup uang? Saatnya saya merasakan nikmatnya kesuksesan. Dibandingkan kalian, aku seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh dewa keberuntungan. Saya akan membayar atas apa yang saya lakukan. Aku tidak akan gagal lagi kali ini. Lindsay memandang Henry Sword sambil tersenyum. Kali ini, bahkan dewa keberuntungan favorit pun hadir untuk tampil untukmu. Sulit bagimu untuk gagal meskipun kamu menginginkannya. Bab 220 Penata Rias Bebas Khawatir. Hudson Yin tertawa gembira dan bahkan mengambil banyak video untuk dikirim ke Lu Chen. Meskipun Lu Chen tidak bisa melihat berita di pesawat, Hudson Yin tetap mendambakannya agar Lu Chen bisa segera datang ke pesta malam ini. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Zara Xavier dengan hati-hati membuka pintu kamar tidur, berencana membangunkan Sania Dingeli untuk membersihkan. Sania Dingeli tidak tertidur lelap, setelah istirahat sebentar, dia tidak lagi mengantuk. Akan ada rekaman untuk pesta malam itu. Sania Dingeli memaksa dirinya untuk tidur siang untuk mempertahankan kondisi primanya. Saat Zara Xavier membuka pintu, Sania Dingeli membuka matanya dan duduk. Zara Xavier diam-diam memberinya segelas air hangat. Saudari Sania, penata rias, ada di sini untuk merias wajah Anda. Kebetulan sekali, dia adalah kenalan kita. Sania Dingeli juga sedikit penasaran, tapi dia baru saja bangun, dan mulutnya kering. Dia meneguk air hangat beberapa kali, lalu bangkit dan berjalan keluar. Di ruang tamu, seorang gadis modis sedang duduk dengan patuh di sofa, menunggu. Ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik karena terkejut, matanya tersenyum. Itu adalah penata rias yang merawat Sania Dingeli selama pemotretan. Itu kamu? Sania Dingeli bertanya dengan heran. Kali ini adalah yang ketiga kalinya. Itu adalah takdir. Penata rias mengangguk gembira. Saudari Sania, saya juga sudah melamar peluang kerja ini. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu ketika aku menjadikanku kamu hari ini. Selain itu, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan ditugaskan kepada Anda, tetapi saya melamar dengan kepala perencana untuk datang kepada Anda, dan saya tidak berharap dia setuju. Aku akan bertanggung jawab atas riasanmu mulai sekarang. Sania Dingeli juga senang. Penata rias ini luar biasa, dan dia juga menawan dan menyenangkan. Lalu kenapa kamu tidak membuatkanku rekaman tadi? Penata rias menggaruk kepalanya karena malu. Bukankah aku baru saja berada di pemotretan? Saya tidak berhasil terburu-buru.
Sania Dingeli tersenyum dan mengangguk. Itu artinya kamu kompeten. Mereka yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Siapa namamu? Penata rias itu cemberut malu-malu. Saudari Sania, panggil saja aku Sandy. Kemudian, dia mengeluarkan kotak riasnya dan meletakkannya di atas meja rias. Saudari Sania, biarkan aku merias wajahmu. Sania Dingeli berjalan mendekat dan membiarkan Xiao Zhen mengerjakan wajahnya. Zara Xavier juga pergi untuk melihatnya. Sandy menangani detailnya dengan tidak tergesa-gesa. Setelah pemotretan, dia sudah sangat familiar dengan penampilan dan gaya Sania Dingeli, jadi dia sangat percaya diri dengan pekerjaannya. Sania Dingeli memandang dengan puas dan suasana hatinya sedang baik. Jauh lebih mudah memiliki penata rias yang memahaminya. Sania Dingeli menginstruksikan Zara Xavier, Sandy kira-kira seumuran denganmu. Kamu punya adik perempuan sekarang, jadi aku harus mengandalkanmu untuk menjaganya. Zara Xavier langsung menyetujuinya. Tidak masalah, Sandy, kamu bisa mengikutiku untuk periode ini. Mata Sandy menyipit saat dia tersenyum. Itu hebat. Saya suka bekerja di tempat Anda, Saudari Sania. Saya sangat beruntung. Zara Xavier sudah bertemu Sandy 2 kali, jadi dia berkata dengan ramah, tentu saja. Untung saja kamu tidak ditugaskan di tempat Tirsha Chen. Izinkan saya memberitahu Anda, wanita itu menakutkan. Dia akan mengganggumu jika kamu pergi. Sania Dingeli menatap Zara Xavier tanpa daya. Zara Xavier. Jangan katakan hal ini di luar, tidak baik membicarakan orang di belakang mereka. Zara Xavier menyipitkan matanya. Sandy adalah salah satu dari kita sekarang. Saya tahu batasan saya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun ketika saya keluar. Sandy juga mengenal Tirsha Chen. Dia mengerutkan kening. Saya kenal dia. Industri kami cukup mobile. Kami pergi kemanapun ada pertunjukan. Dia pernah tampil di variety show sebelumnya, dan saya ditugaskan untuknya. Dia memang sedikit ragu. Sandy masih muda dan tidak berani mengatakan beberapa hal. Sania Dingeli tersenyum untuk menghiburnya. Jangan khawatir, kamu bisa sedikit bersantai di sini. Petik 2. Sandy menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah merias wajah Sania Dingeli, dia menggunakan alat pengeriting rambut untuk mengeriting rambut hitam Sania Dingeli. Karena ini pesta, mereka tidak membutuhkan ombak indah seperti siang hari. Sebaliknya, mereka mengubahnya menjadi gaya malas, sedikit melengkung, yang sangat cocok untuk aktivitas di malam hari. Zara Xavier mendorong gantungan baju portabel. Saudari Sania, saya sudah menyetrika pakaian yang kami bawa dan menggantungnya di sini. Xiao Liu baru saja mengirimkan beberapa pakaian dari merek lain. Yang mana yang harus kita pakai malam ini? Ding San melihatnya dan akhirnya memilih gaun kamisol berwarna merah mawar yang lebih kasual, jas hitam, dan sepasang sepatu datar runcing berwarna perak. Gayanya memperlihatkan kelesuan dan kenyamanan Perancis, dan sangat cocok dengan rambut keritingnya, terutama untuk suasana pesta.